Mau yang mana lu? Halo, halo, halo. Halo, Halo Kak, mau kerjaan dibahas yang mana? semuanya aja Kak. Yang kemarin belum beres semua ya? Iya yang latihan 3 Kak. Coba kita lihat ya. Kemarin itu yang yang ini ya lu ya? Enggak. Ini belum beres semua ya? Iya. Oh kalau Ini, ini oh udah ini, Kak, oh yang ini, satu lagi. ini udah. Yang ini, Iya yang ini bukan ya? Kak. Oke. Yang ini Kak Coba ini. kita, coba kita kerjain yang belum pakai itu dulu aja ya. Yang belum pakai apa? Headless dulu ya. Karena yang itu kan udah pasti keluar. Kalau yang nggak, yang kita abaikan headless. Bentar ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Jadi sirkularnya itu eh oh, the tank is open ya. Tapi gambarnya tapi gambarnya tapi nggak nggak terbuka ya. Aneh banget. Oke, berarti ini kita bandingin satu dengan dua ya, lo. Oke. Velocity yang diminta adalah velocity dan mass flow rate di keluaran. Ya udah, kita bandingin pakai Bernoulli biasa aja. P1 dibagi dengan rho G ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Oke, Lulu mau taruh ketinggian, oh ya kita coba dulu identifikasi ya. Karena di soalnya dia bilang tank is open, berarti kalau ini terbuka harusnya ya, nggak tertutup kayak gini ya. Berarti kita tahu apa? Tekanan di satu itu pasti tekanan atmosfer. Karena dua juga adalah lubang, berarti apa? P2 juga adalah tekanan atmosfer. Oke, ini kita buat mencari P-nya. Kemudian buat mencari mencari apa? Mencari delta V-nya, harusnya mencari delta V itu, mencari V-nya, mencari kecepatannya kita gunakan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tapi di sini tidak ada informasi ya, lo. Berapa ukuran dari luas area dari si itunya apa? Luas area dari wadahnya. Berarti kita bisa mengabaikan dengan cara kita asumsikan kalau luas satu jauh sangat besar dibandingkan luas 2 sehingga kita bisa mengabaikan V1-nya mendekati nol. Kemudian tingginya. Dulu mau taruh ketinggian nol di mana lu? Mau taruh ketinggian nol di mana? Di titik 2. Boleh. Ingat ya, ketinggian. Berarti kalau ketinggian, positifnya ke atas lu. Jadi kalau kita bikin nolnya di sini, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau Z2 itu adalah nol dan Z1 itu adalah A. Nanti tinggal kita pakai aja, terdapat tar V2-nya berapa. V2-nya dapat, nanti lu tinggal hitung flow rate ya, debitnya. Berarti luas 2 dikali V2. Ambil ya, gampang kan? Gampang ya. Coba lagi. Kita coba soal yang tidak ada flow. Coba dulu ya, yang tidak pakai apa gesekan atau head loss. Nomor 2 kayaknya nggak pakai head loss juga ya. Oke, kita coba lihat nomor 2. Oke. Water is flowing in fire hose with velocity. Ini kecepatan keluarnya
dan tekanannya adalah berapa ini? 200.000 Pascal. Pada nozzle tuh kepalanya, pressure decrease to atmospheric pressure 101 300 Pascal. Soal itu sumbernya apa? Dari telangnya ya. Use Bernoulli equation to calculate the velocity of water exiting the nozzle. Ini juga sama ya. Ini dianggapnya dia di garis lurus aja ya, garis lurus kayak kayak gini aja deh. Karena kita nggak tahu dia eh, mau nyemprotnya gimana. Kayak gini ya. Berarti eh kita bandingin titik awal di sini ya di selangnya di hostnya titik A kita bandingkan dengan titik B. Oke, sama kayak tadi ya. Kita abaikan apa namanya eh gesekannya. Kita akan punya tekanan di A dibagi rho G ditambah VA kuadrat dibagi 2G ditambah ZA sama dengan tekanan di B dibagi rho G ditambah VB kuadrat per 2G ditambah ZB. Itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi nozzle-nya dia nggak tahu ya ukurannya berapa ya. Oke. Ya udah, kita tahu apa tekanan di A itu adalah 200.000 Pascal. Tekanan di B itu adalah si nozzle-nya, si keran apa, si yang keluarnya. Karena dia kontak sama free air di 101 300 Pascal. Oke. Kalau kita lihat, karena kita nggak tahu dia nyemprot dari mana, kita anggap aja tingginya sama ya. Z1 sama dengan Z2. Oke. Kemudian VA-nya dikasih tahu. VA-nya adalah 1 meter per second. Yang kita mau cari adalah VB. Bisa ya? Tinggal dicari aja ya VB-nya berapa. Bla 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 meter per second. Oke, kita coba yang selanjutnya. Nah, nomor 3 ini udah masuk ke ini apa? Udah masuk ke eh, apa namanya itu eh, head loss ya. Nah, sini ada banyak head loss-nya nih. Ada head loss akibat panjang dari pipa, akibat aliran. Nah, itu belum dibagi lo, itunya, PPT-nya lo. Enggak, Kak, nggak dibagi. Nggak dibagi, tapi terus tahu dari mana? Ada videonya. Iya, ada video ngebahas tentang head loss gitu, Kak. Coba, boleh dikirimin nggak? Dari mana videonya dari mana? Di websitenya gitu, di Oh, Edunex. wah, saya belum unik lagi. Nggak bisa di itu ya, nggak bisa di download ya? Atau coba bisa nggak di screenshot yang menjelaskan tentang head loss gimana dosennya? Bisa nggak? Kayaknya bisa, Kak. Coba. Kalau saya tahu jelasin soal kalau ngejelasin apa head loss tuh sebenarnya ada panjang. Saya mau tahu aja gimana maksudnya. Coba di screenshot ya lu apa PPT-nya dosen tentang membahas head loss.
Oke, kalau ada semuanya di screenshot ya, yang slide by slide-nya ya. Karena saya mau lihat cara menjelaskan apa? Cara menjelaskan head loss-nya bagaimana. Oke. Udah lo. Oke, coba lihat ya. Oke. Kalau yang ini masih bukan yang ini loh. Ini masih penjelasan fiction cara ngitungnya. Nah, ini dia. Nah, ini Darcy Westbah. Oh, dia tetap pakai Darcy Westbah. Oke. Bisa, bisa. Jadi, kalau gitu, terus mana lagi tuh cuman segini doang lu. Jadi kan kita tahu ya, apa, HF atau head loss. Nah kan, waktu itu kan saya bilang ya, head loss tuh ada dua. Ada yang major loss sama minor loss. Major loss sama minor loss. Nah, major loss itu akibat dari aliran fluida. Kalau minor loss itu akibat sambungan biasanya. Akibat sambungan, akibat apa perubahan ukuran pipa, perubahan ukuran pipa, akibat keran, dan lain-lain. Nah, secara umum sebenarnya head loss itu head loss itu apa sih? HF itu sebenarnya bisa dicari menggunakan ini konstanta konstanta itunya apa konstanta gesekannya dikali V kuadrat per 2G. Nah, yang beda-beda itu adalah konstanta KF-nya. Nah, major loss salah satu caranya adalah menggunakan yang namanya Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach. Nah, di Darcy-Weisbach itu sebenarnya
Gini aja, cuman diganti KF-nya itu menjadi F L dibagi D. Nah, V kuadrat per 2G. Nah, yang susah itu adalah nyari ininya lo, nyari F-nya. F ini namanya koefisien Darcy. Koefisien Darcy. Nah, terus mana lagi lo? Ada lagi nggak lo gambarnya lo? Cuma itu doang sih, Kak. Serius? Cuman ini doang? Iya, di Cuman videonya cuma itu aja. di video cuman jelasin dua dua slide ini doang? Iya, Kak. Serius? Wow. Soalnya buat jawab yang ini loh, buat jawab yang ini nggak bisa cuman mengandalkan Darcy Weisbach. Kenapa? Karena Darcy Weisbach itu cuman dipakai buat alirannya aja. Tapi di sini kan ada yang namanya perubahan ukuran di sini. Sini ada yang namanya perubahan perubahan ukuran ukuran apa? Ukuran pipa kan. Di sini satu, terus ini juga ada nih berubah nih. Nah, ini tuh ntar bakal ada eh, head loss sendiri karena perubahan ukuran pipa. Jadi harusnya ini nggak cuman nggak cuman seperti ini. Jadi ada ukurannya. Sebenarnya bisa sih lo, tapi kalau feeling saya kalau cuman segini doang yang dijelasin itu nggak bakal masuk karena yang tadi saya kan sebenarnya pernah ngajar juga PPT ntar nih. Jadi bisa juga sih, ntar ya saya coba bikin. Hmm, mekanika fluida. Ntar ya lo. Ini PPT saya. Bentar, saya bikin dulu ke PDF. Bentar ya Bu. Sebenarnya bisa aja sih lo ini kita kerjain, tapi kalau materinya cuman sampai situ, menurut saya harusnya pasti kayaknya sih nggak akan masuk ya lo. Kayaknya. Tapi kita coba sih. Kalau lo mau mau ngerjain bisa sih lo. Bentar ya lo. Kita lihat dulu PPT-nya saya. Bentar lo ya. Oke. Bentar. Saya kirim dulu ke iPad PPT saya ya. Saya kasih PPT juga deh ke lu deh. Bentar. PPT yang punya saya, yang saya bikin. Oke. Nah, bentar dikirim dulu ya PPT-nya. Nah, PPT seperti itu harusnya. Bentar ya. Saya coba kirimkan dulu. Oke, saya kirim dulu ke iPad saya. Nah, jadi harusnya kalau benar-benar mau membahas tentang eh, itu, tentang apa? Tentang head loss, dia harusnya menjelaskan lebih detail seperti yang saya bikin ntar nih.
Jadi kalau kita mau ngerjain yang ini bisa sih bisa loh. Kayak gini contoh ya. Ini saya coba kerjain ya. Kita coba kerjain soal yang ini. Tapi ya mau nggak mau kita harus itunya dulu loh. Apa? Harus pakai syarat yang apa PPT yang saya punya dulu. Oke, bentar ya. Nah, di sini loh. Nah, ini kan sebenarnya sederhananya adalah kita itu cukup bandingkan titik sini dengan titik ininya kan, titik apa? Titik ini nih. Nah, titik kita bandingin sama titik sama permukaan kan. Nah, jadi kita bandingin titik A di sini sama titik B. Titik A di sini sama titik B. Oke? Secara konsep kan gini loh. Tekanan di A dibagi rho G, oh water oke, ditambah VA kuadrat dibagi 2G ditambah ZA sama dengan tekanan di B dibagi rho G ditambah VB kuadrat dibagi 2G ditambah ZB. Nah, karena adanya head loss, maka di bagian B harus ditambahin head loss HF-nya. Oke, ini bisa kita identifikasi sih sebenarnya ya. Oke. Eh, karena titik A sama titik B itu sama-sama water level apa permukaan, saya bisa bilang apa? Tekanan di A itu adalah P0, tekanan di B juga adalah P0. Sehingga saya cocok yang ininya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan saya menganggap ketinggian 0 itu di B, maka kita punya ZA itu adalah eh, atau gini deh, kalau kita 80 meter ya. Oke, ini apa ini? At level A 80 meter. Oke, yaudah boleh deh. Kalau kita anggap misalkan 80 meter, boleh deh. Berarti water level ya. Oke, boleh. Berarti kalau kita anggap ketinggian nolnya itu di A, maka A itu adalah nol, ketinggian B itu adalah negatif H. Karena dia di bawah B kan. Berarti kita bisa mereduksi si ZA. Nah, sekarang VA sama VB. VA sama VB itu apa sih? VA sama VB itu adalah kecepatan turunnya permukaan air. Ini VA, kecepatan turunnya. VB itu adalah kecepatan naiknya permukaan air. Lihat deh, di sini kan nggak ada informasi ya kalau apa? Kalau si eh, wadah A itu sama wadah B itu ukurannya berapa? Dianggap sangat besar aja. Jadi kita anggap ukuran A jauh sangat besar dibandingkan ukuran dari pipanya, dan sama juga ukuran B dianggap jauh sangat besar dibandingkan ukuran dari pipanya. Sehingga kita bisa mereduksi VI sama ini. Berarti tinggal punya apa? Nol sama dengan minus H ditambah HF. Nah, yang bikin susah itu adalah mencari HF-nya. HF-nya itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah yang major loss, apa simbolnya? HF akibat major loss, dan yang kedua adalah HF akibat minor loss. Oke. Nah, kalau tadi saya lihat dari PPT-nya yang diberikan oleh Lulu, dosennya menggunakan Darcy Wesbach. Jadi untuk yang major loss, kita menggunakan persamaan Darcy Wesbach. Oke. Jadi untuk persamaannya dia menggunakan persamaan Darcy Wesbach. Nah, di sini juga ada di PPT saya juga ada Darcy Wesbach tuh yang ini. Bentar ya.
Darcy-Weisbach. Jadi itu adalah untuk mencari eh, major loss. Mana ya Darcy-Weisbach saya nih? Oke. Nah, Darcy-Weisbach itu yang ini. Mana Darcy-Weisbach? Nah, ini kan yang Poiseuille ini kan. Ini buat mengetahui debit ini. Buat mengetahui debit aliran. Aliran, tapi syaratnya laminar. Oke. Ini buat tahu debitnya doang. Debit alirannya. Oke. Nah, ini udah Darcy-Weisbach tuh yang ini. Nah, ini Darcy-Weisbach. Nah, ini kan sama kan kayak saya punyanya apa? PPT-nya dosen kan? Yang ini kan. Nah, ini Darcy-Weisbach. Nah, yang bikin susah itu adalah mencari si itunya lu. Kalau V kan tahu ya, V itu kecepatan, G itu gravitasi, L itu panjang, panjang dari pipanya, D itu adalah diameter. Nah, lambdanya itu disebut namanya koefisien Darcy. Koefisien Darcy. Sebenarnya kalau kasusnya itu dia laminar, kita bisa gunakan ini. Si ini kalau dia laminar. Ini hanya berlaku kalau dia laminar. Kalau nggak laminar dia nggak bisa. Oke, kita coba cek aja dulu ya. Dia laminar atau enggak. Gimana ngeceknya? Lu tahu lu? Gimana mengecek dia alirannya laminar atau tidak? Gimana lu? Tahu? Enggak. Halo? Menggunakan Reynolds number. Jadi untuk mengecek alirannya laminar atau tidak atau turbulen harus dihitung dulu Reynolds numbernya RE. Kemarin apa rumusnya? RE lu? Ingat gak RE rumusnya apa? Reynolds number rumusnya apa lu? Kemarin tahu? Rumusnya adalah rho dikali pi dikali diameter dibagi viskositas. Nah, coba kita lihat rho-nya berapa. Nah, mati bentar. Salah. Bentar ya lu. Mekanika. Nah, jadi untuk mengetahui Reynolds number-nya, kita pakai yang kemarin, rho dikali kecepatan dikali D dibagi mu. Rho-nya berapa? Nah, lihat keterangannya jenisnya apa. Jenisnya itu adalah air ya. Air pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, itu harusnya ada keterangannya lu. Bentar ya, saya coba buka bukunya dulu. Bukunya Munson. Ini dia pakai buku Munson. Bentar, saya buka dulu bukunya. Eh, Mekanika fluida. Kita pakai bukunya dulu. Pakai bukunya Munson lu, dosennya. Harusnya dulu punya tabelnya dulu. Tabelnya tuh ini mana? Bentar, saya dulu di Munson udah nggak? Jadi ada yang namanya tabel eh, rho sama viskositas untuk water. Bentar, cek dulu. Computation fluid physical properties of fluid. Nah, physical properties of fluid. Di belakang. Properties of the US air. Properties. Tar dulu ya, di mana ya? Bentar ya, saya cek dulu. Oh, ini nih ada.
Kita punya, oke. Satuannya apa, pakai apa dia? Pakai SI ya. SI berarti pakainya ini. Oke, SI water pada temperatur. Oh, bentar. Ini ini kita cari yang water ya. Aproksimasi water pada temperatur 10 derajat. Bentar. Oke, nggak usah di bawah deh. Oke, bentar. Oh, dia harus di bawah. Ntar ya lu, saya cari dulu. Soalnya tahu saya itu ada tabelnya. Tabel untuk mengetahui properti fluida terhadap temperatur. Karena walaupun dia water, itu temperaturnya beda, itu juga beda lu properti fluidanya. Bentar, saya kalau nggak salah ada di di Buxon. Nah ini properti apa ini? Standar atmospheric pressure untuk US standar untuk, oh ini untuk ini. Bentar, ini untuk apa ini? Oke. Nah, ini air, water, mana water? Nah, ini water low. Saya copy dulu ya, bentar ya. Jadi harusnya lu tuh punya tabel ini. Bentar, saya copy dulu. Ini saya dapat dari buku Munson. Ini saya kasih ke dulu deh. Bentar lo, saya kirim dulu ke iPad saya. Jadi harusnya lu punya tabel ini buat mengetahui si properti fluidanya. Oke, bentar ya, saya masukin dulu. Nah, ini lo. Nah, ini adalah khusus buat water. Kan tadi dia pakainya berapa derajat? 10 ya. Tadi kalau 10 densitas waternya adalah segini. Kita butuh apa lagi? Viskositas. Dan segini. Coba kita masukin deh. Berarti kalau gitu Reynolds number-nya kita bisa cari 10 ya. Tadi kita pakai 10 derajat. Ini ya berarti ya. Oke. Berarti Reynolds number-nya itu adalah 9999,7. Kecepatannya berapa lo? Kecepatan alirannya. Oke. Jadi ini kecepatannya beda-beda kan? Kecepatan di sini sama di sini beda lu. Oke, misalkan di satu dulu ya, di yang satu ya. Ini berarti di eh, untuk pipa satu, pipa satu. Pipa satu kan kita tahu Q itu adalah A dikali V. Berarti V-nya itu adalah Q-nya 0,5, diameternya satu berapa? 0,6 ya. Berarti dia 0,5 dibagi seperempat pi diameter kuadrat. Diameternya 0,6. 0,6. 0,6 kuadrat. Coba kita hitung, kita akan punya pi-nya itu adalah 0,5 dibagi seperempat pi dikali 0,6 kuadrat. Dapatnya adalah 1,768 meter per sekon. Coba kita masukin ya. 1,768. Terus D-nya diameternya berapa? 0,6 ya. Diameternya 0,6 dibagi viskositasnya 1,307 kali 10 pangkat min 3. Kita akan punya 999,7 dikali 1,768 dikali 0,6 dibagi 1,307
kali 10 pangkat min 3. Wah, ini gede banget loh. Bentar. Ini dapatnya bilangannya udah bilangan, ntar dulu. 0,6 satunya apa? Oh, meter ya. Gede juga 0,6 meter ya. Oke. Nah, ini dapatnya gede banget loh Reynolds numbernya. Reynolds numbernya kan bener ya. Rho, rho V D kan? Bentar. Bentar ya, kita cek dulu. Mana baca saya? Mekanika fluida. Oke. Oke. Nah, mana Reynolds numbernya? Reynolds number bener kan? Rho V. Bentar. Iya, rho V D per mu kan, benar. D itu diameter, mu viskositas. Oke, benar. Nah, ini Reynolds numbernya gede banget loh. Kalau dihitung 997,99, rho-nya rho-nya udah SI kan. 999 dikali V-nya itu adalah 0,5 seperempat pi dikali 0,6 kuadrat. Bener ya 0,6 kan? Diameternya 0,6. Oke, berarti dapatnya 1,76 betul. Berarti 999,7 kali 1,768 dikali 0,6 dibagi 1,307 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini Reynolds-nya gede banget loh. 811.386,19. Ini berarti, ingat nggak lo? Waktu kita belajar aliran. Kalau Reynolds number-nya lebih dari 4.000, ini udah dipastikan ini adalah alirannya aliran turbulens. Nah, berarti kalau alirannya aliran turbulens, kita nggak bisa pakai laminar yang ini, 64 dibagi RE. Terus gimana dong? Nah, kalau aliran turbulens, biasanya kita cari menggunakan yang namanya dari apa itu apa hmm, nih kita cari menggunakan ini loh yang namanya eh tabelnya apa sih namanya nih Moody chart namanya. Jadi kalau udah dia eh kalau dia udah buat saya download dulu ya Moody chart ya karena ini gambarnya kurang jelas. Saya download dulu Moody chart. Jadi kalau dia bukan laminar, kita pakai Moody chart gambar. Nah, bagus nggak? HD. Oke, bentar ya lo. Saya cari Moody chart yang gambarnya bagus. Yang gambar HD-nya. Mana ya gambarnya bagus ya Moody chart-nya. Saya dapat, oh di sini aja. Sini kan nggak ada Moody chart. Bentar. Moody chart terusnya ada di sini. Bentar, saya coba download Moody chart-nya ya. Moody chart. Coba ya saya cari dulu Moody chart. Moody chart. Nah, ini dia Moody chart. Nah, saya copy dulu ya. Bentar lo. Saya copy dulu. Ini buat mengetahui F. Di sini dia bilangnya F sama aja ya. F tuh kayak lambdanya. Saya kasih ke lu juga deh. Jadi kita butuh pakai Moody chart untuk mengetahui berapa nilai F nih. Kalau di sini dia pakainya F lu ya. Jadi C ini kadang simbolnya di buku ini F sama aja. Oke. Nah, jadi karena dia aliran turbulence, kita nggak bisa pakai 64 per RE, tapi harus menggunakan Moody chart. Bentar.
Saya ajarin cara baca Moody chart-nya. Jadi emang rada ribet loh kalau apa pakai head loss. Oke, ntar saya kasih Moody chart-nya. Nah, cara bacanya gini Moody chart tuh. Jadi dia menghubungkan antara Reynolds number, terus, nah ini kita perbesar aja ya. Oke. Nah, tadi kan berapa lu Reynolds numbernya? Kira-kira ini kan sama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 8 kali 10⁻5 ya. Itu 2 ya kan? Berarti kira-kira itu 8 ke 5 itu di sini ya lu ya. Nih, saya kasih caranya. Caranya adalah kita bikin dulu nih si RE-nya. Ini RE kita nih. Oke, anggaplah di sini RE kita ya lu. Oke, sekarang kita cari E per D-nya. E tadi dikasih tahu kan? E-nya itu apa? E-nya itu 0,26. Nah, sebenarnya juga di buku saya ada nih di PPT saya buat mengetahui E per D-nya, yaitu dari roundness apa tapi dia udah ngasih tahu ya. Udah E dibagi D. Nah, coba kita hitung E dibagi D-nya lo. Lihat ya, tadi E dibagi D. Ini untuk yang pertama ya lo ya. Yang pertama kan D-nya itu 0,6, E-nya 0,26. Ubah ke meter semua atau ubah ke mili semua. Berarti 0,26. 0,26 dibagi 0,6 diubah ke meter, diubah ke mili, berarti 600 ya. Dibagi 600. Berarti kalau dihitung kira-kira 0,26 dibagi 600 sekitar 0,0004. Nah, tinggal cari lu 0,0004. Yang ini kan? Ini ya. Oke. Nah, berarti ini nih. Nah, ini kan 0,0004 di sini ya. Berarti di sini lu titiknya lu. Nah, tinggal lihat titik ini tuh F-nya berapa? Tinggal lihat sini. Nah, nah, nah ini F-nya lu. Berarti F-nya itu sekitar, duh ini dia bilangannya nggak bagus ya. 0,03 sampai 0,25, 0,26, 27, 28. 0,028. Berarti lo nilai F-nya pada pada apa pipa yang satu adalah 0,028. Berarti HF1 itu adalah 0,028 dikali L dibagi D. Jadi L-nya berapa? L-nya itu panjangnya L berapa? Panjangnya berapa yang satu? Oh, tiap pipa panjangnya 300 meter ya lu ya. Berarti dibagi dikali 300 dibagi L per D diameternya 0,6. Oke, dikali V kuadrat per 2G. Nah, berarti kita punya 0,028 dikali 300 per 0,6. Tadi V-nya berapa? 1,768. 1,768 dikuadratin dibagi 2G. Nah, ini namanya head loss yang terjadi pada pipa pertama. 0,028 dikali 300 dibagi 0,6 dikali 1,768 kuadrat 2 kali 9,81. Nah, dapatnya head loss-nya adalah 2,23 meter. Ini baru head loss akibat major ya. Terus pipa lagi kan, ada pipa yang kecil kan. Hitung lagi lu pipa yang kecil sekarang. Nanti kita kita kumpulkan semua. Sekarang pipa yang kecil. Pipa kecil. Oke. Pipa kecil itu diameternya diameter 2. Yaitu berapa diameter 2? Diameter 2 itu 0,4. 0,4 meter. Cari lagi kecepatannya ya. Berarti kecepatannya itu adalah
Q dibagi A. Q-nya 0,5, A-nya 1/4 pi diameter kuadrat. Maka dapatlah 0,5 dibagi 1/4 pi dikali 0,4 kuadrat. 3,979. Nah, pakai Moody chart lagi lo. Pakai Moody chart yang tadi buat mengetahui berapa itunya, berapa F-nya. Berarti, nah, cari dulu Reynolds number-nya ya. Cari Reynolds number-nya lu. Berarti Reynolds number-nya itu adalah rho-nya kan sama ya. 999,7 dikali V-nya 3,979, diameternya 0,4 per mu-nya mana mu-nya? Oh ini. 1,307 10 pangkat min 3. 1,307 kali 10 pangkat min 3. Kalau dihitung, kita akan punya 999,7 kali 3,979 kali 0,4, 1,307 kali 10 pangkat min 3. Dapatnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, tinggal kita cari mana real number-nya. 1,2 10 pangkat 6. Mungkin di sini lah ya lu. Ini kan 1 kan. Nah, bikin dulu si itunya apa? Si garisnya. Bikin dulu garisnya. Oke. Ini garis si Reynolds number-nya. Oke. Terus cari E per D-nya. E dibagi D. Tadi E-nya kan 0,6. 0,26. 0,26 dibagi D, diameternya itu adalah 0,4. Tapi diubah ke meter dulu. Dibagi 400. 0,26 bagi 400. Dapatnya adalah 0,00065. Oke, cari 0,0065. Anggap aja 0,006 ya. Berarti kita punya di sini nih lo. Nah, di sini nih. Oke, titiknya di sini. Oke. Nah, ya udah, titiknya ini. Tinggal kita lihat berapa si itunya siapa? Si F-nya. Ternyata F-nya itu sekitar 0,031. 2 ya. 246. Ya, berarti kita akan punya nilai F-nya, F2-nya adalah 0,032. Ya udah, cari HF2. HF2-nya berarti 0,032 dikali L-nya, panjangnya berapa pipanya? 300 meter kan? 300 meter dibagi diameter. Diameternya 0,4 dikali kecepatan kuadrat. Mana? 3,979. 3,979 kuadrat dibagi 2G. Oke, maka kita akan dapat 0,032 dikali 300 dibagi 0,4 dikali 3,979 kuadrat dibagi 2 kali 9,81. Dapatnya adalah 19,366 meter. Ini head loss akibat pipanya. Nah, belum selesai lu. Ini baru baru major loss. Nah, sekarang kita hitung minor loss-nya lu. Minor loss-nya akibat apa aja? Nah, sekarang minor loss-nya. Minor loss-nya. Di sini kalau kita lihat, minor loss-nya itu akibat adanya perubahan ukuran pipa. Nah, yang pertama ada sharp entrance.
Sharp enter. Nah, ketika masuk ya sharp entrance, ya coba lihat di tes saya nih, sharp entrance kita lihat ya, minor loss. Sharp entrance berarti akibat masuknya pipa. Nah ini ya, ini kepalanya nih, sharp entrance. Berarti kalau dia sharp entrance, nah ini kita copy aja ya. Sharp entrance itu nilai konstantanya adalah 0,5. Oke. Nah, di sini ini yang pertama akibat sharp entrance. Paste. Oke, jadi yang pertama akibat sharp entrance. Nilai K-nya, konstanta minornya adalah 0,5. Berarti HF minornya yang pertama itu adalah 0,5 dikali V kuadrat per 2G. V kuadrat dibagi 2G. Berarti 0,5. V-nya tadi berapa? V yang kecepatan di satu berarti ya, sharp entrance ya. Berarti mana V-nya? V-nya 1,768. 1,768 kuadrat dibagi 2 kali 9,81. Dihitung coba, 0,5 dikali 1,768 kuadrat dibagi 2 kali 9,81. Dapatnya adalah 0,0796 meter. Yang pertama lu sharp entrance. Ada apa lagi? Ada yang namanya suddenly contraction. Di sini terjadi suddenly contraction. Suddenly contraction juga ada lu tabelnya. Suddenly contraction mana ya? Suddenly contraction. Suddenly contraction. Nah ini nih kontraksi tiba-tiba. Nah ini rumus empirisnya. Nah ini akibat suddenly contraction. Mana sih ini ya? Nah ini. Oke, jadi bisa pakai tabel atau bisa pakai rumus kalau secara empirisnya. Jadi yang kedua itu adalah akibat suddenly contraction. Jadi panjang lu ngerjain yang kayak gini. Nah, yang kedua adalah suddenly contraction. Oke, tadi kan kita tahu ya, luas satu itu kan seperempat pi, diameternya 0,6 ya, kuadrat. Bentar, bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, terus A2 tadi berapa? A2 itu 0,4 ya kalau nggak salah. A2-nya 0,4. Seperempat pi 0,4 kuadrat. Berarti kalau dibandingin A1 berbanding A2, A2 banding A1 ya. A2 banding A1, A2 per A1 sama aja 0,4 dibagi 0,6 kuadrat. 0,4 dibagi 0,6 dikuadratin sekitar 4,9. 4,9 itu berapa sih? 4 bagi 9, 0,4. Ini lo harusnya 0,4-an lah ya di sini. Tapi kita nggak tahu berapa eksaknya nih. Ya udah pakai rumus ini aja. Berarti nilai konstantanya mendekati 0,7, 0,2 per 3, 0, ya benar ya, 0,2 bagi 3 berapa?
2 bagi 3, 0,6 ya, masih bisa. 0,42 dikalikan 1 min diameter 2-nya 0,4 dibagi 0,6 kuadrat. Kalau kita hitung, kita akan punya 0,42 dikali 1 min 0,4, 0,6 kuadrat. Jawabannya adalah 0,23. Nah, kalau udah dapat, kita bisa tahu HF minor 2-nya yang akibat suddenly 0,23 dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, ini V-nya pakai yang mana ya? Pakai V2 ya. V-nya pakai V yang 2 ya. Berarti V2 berarti tadi berapa? V2 itu V2 tadi berapa V2? V2 itu 3,979. 3,979 kuadrat per 2 kali 9,81. Kalau dihitung kita akan punya 0,23 dikali 3,979 kuadrat 2 kali 9,81. Dapatnya 0,186 meter. Nah, terus mana lagi nih? Apa minor loss-nya? Oke. Setelah ada itu, nah ini ada yang namanya nih apa keluaran ya? Apa exit-nya? Exit-nya juga berubah. Itu sharp juga ya. Nah, exit juga ada exit. Karena exit juga dia berubah nih. Exit, exit, mana nih? Exit, exit. Bentar. Exit. Mana tadi kayaknya ada di atas di exit deh. Dia kan baru entrance. Exitnya juga ngaruh dia. Mana ya exit? Nih exit ya. Akibat ujung pipa. Ujung pipanya juga jenisnya adalah sharp edge ya. Ujung pipanya sharp edge. Berarti ini juga ngaruh nih. Nah, ini yang ketiga akibat ujung pipa. Nah, yang ketiga itu adalah akibat ujung pipa. Nah, yang ketiga akibat ujung pipa. Ujungnya juga sharp ya, sharp edge. Berarti KF-nya 1. Berarti ini HF minor 3-nya 1 dikali pakainya 3, V yang ini kan ya, V aliran dia ya. 3,979 kuadrat 2 dikali 9,81. Nah, kita akan punya 1 dikali 3,979 kuadrat 2 kali 9,81. Dapatnya adalah 0,81807 lah meter. Nah, udah dapat semua nih lu. Dapat semua berarti kita bisa memasukkan si itunya, si persamaannya. Oke, ya udah. Ini kita copy. Kita copy. Oke. Atau gini deh. Kita pakai langsung aja deh. Kita pakai 800. Oh ya, bisa sih. Oke, ya udah. Kita tinggal masukin sini. Kita copy, masukin ke sini. Nah, paste. Ya udah. Berarti 0 sama dengan min. H yang kita mau cari. Nah, HF-nya banyak. HF akibat pipa 1 yang major. HF akibat pipa 2 yang minor. Yang major juga. Ditambah HF minor 1 akibat entrance. HF minor 2 akibat suddenly contraction. Yang ketiga adalah HF minor 3 akibat exitnya keluaran pipanya.
Berarti dapat dong H-nya. HF1-nya, mana F1-nya? Mana F1 kita? HF1 2,23 meter. HF2-nya akibat pipa 2 19,366. 366. Terus HM1 0,0796. HFM2 0,186 ditambah HFM3 0,807. Jadi kita punya 2,23 tambah 19,366 tambah 0,0796 tambah 0,186 tambah 0,807. Jadi kita punya H-nya itu adalah 22,6686 meter. Berarti yang diminta H-nya atau apa sih? Yang diminta itu bukan H. Setahu saya yang diminta itu adalah water level ya. Water levelnya. Berarti water levelnya kan ini kan segini kan 80. Kalau segini berarti berapa nih water levelnya? Si si eh, tingginya ya. Tinggi water levelnya. Berarti tinggal 80 dikurangin H ya. Berarti water level B. Jadi water level titik B itu adalah 80 dikurangin H. Berarti 80 dikurangin 22,6686. Maka dapatlah 80 dikurangin 22,6686. Dapatlah 57,3314 meter. Jadi kayak gitu loh. Paham ya lu ya? Jadi kenapa saya bilang kayaknya sih nggak akan masuk ya? Karena dulu belum dijelasin tentang Moody chart. Belum kan lu ya? Belum kan di kelas? Moody chart belum kan? Belum, Kak. Belum. Nah, karena Moody chart itu dibutuhkan untuk mencari konstanta geseknya. Kalau dia alirannya turbulence. Kalau aliran laminar masih bisa kita cari pakai 64 dibagi RE. Bisa. Tapi kalau alirannya turbulence, kita harus pakai Moody chart buat mengetahui berapa nilai F-nya. Moody chart itu butuh Reynolds number sama ini kekasaran pipa E dibagi diameter. Nah, jadi kita harus tahu nilai F-nya masing-masing. Nah, di sini kita bagi ada beberapa F-nya kan, karena ada pipanya beda-beda. Ini pipa 1, ini majornya. Major itu akibat aliran. Di akibat adanya aliran tersebut, kolom airnya itu akan berkurang 2,26 meter. Kan tadi awalnya 80 meter kan? Nah, berkurangnya 2,26 meter akibat aliran 1. Akibat pipa yang kecil, kolom airnya berkurang lagi sebesar 19,366 meter. Kemudian minornya, akibat sharp entrance, akibat masuk bentuknya itu adalah sharp, tajam ya, maka nilai KM-nya atau konstanta minornya itu 0,5. Jadi kita masukin, kita akan dapat 0,0796. Jadi kehilangan lagi 0,0796 meter. Akibat adanya kontraksi, suddenly contraction, berkurang lagi sebesar 0,186 meter. Nah, kan akibat exit, ujung ini exitnya. Akibat exit, bentuknya sharp juga, maka berkurang lagi sebesar 0,807 meter. Sehingga eh, H-nya itu adalah 22,60686. Artinya pengurangan kolom airnya akibat gesekan. Sehingga water level yang di B itu cuma bisa sampai 57,33 gitu. Paham lo? Ngerti nggak? Jadi kalau feeling saya ini nggak akan masuk karena kalau dari penjelasannya Lulu itu cuman gitu doang, apa?
itunya, slide-nya itu nggak akan masuk sih lu, karena buat menjelaskan buat menjelaskan head loss harusnya tuh bisa mungkin dua pertemuan ya, membahas yang major loss-nya dulu, habis itu membahas minor loss-nya. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba langsung pakai head loss dengan hanya baru belajar yang Poiseuille Law sama apa Darcy Weisbach. Itu kan cuman baru pengenalan awal untuk belajar menghitung head loss akibat aliran. Oke, kita coba lihat lagi soalnya. Nah, ini juga sama lu. Nomor 4 juga adalah apa? Head loss. Bentar ya. Jadi dia ada yang namanya enlarge. Suddenly enlarge ya. Jadi dia membesar, suddenly enlarge. Nah, suddenly enlarge juga ada itunya. Ada apa? Ada persamaannya. Coba ya kalau kita kerjain. The flow in pipe HGL rise by 10 cm. Oke. Jadi yang nomor tiganya itu sama konsepnya. Bedanya dia pakai, nah, balik. Nah, dia suddenly enlarge. Rumusnya ada suddenly enlarge itu kontraksi. Nah ini ya, ekspansi tiba-tiba. Nah ini rumusnya nih, suddenly enlarge. Nah, pakainya V1 ya, bukan V2. Oke. Nah ini penting juga nih. Nah ini buat suddenly enlarge. Nah, dia bilang HGL-nya meningkat 10 cm. Oke. Masih inget nggak lu? HGL itu apa lu? HGL itu adalah tekanan dibagi rho G ditambah Z. Betul ya? HGL. Nah, kalau kita bandingkan 1 dengan 2, oke, berarti kita punya apa? P1 dibagi rho G, gitu ya. Oh, berarti kan HGL, coba. Berarti kan kita punya seperti ini. Oke, kan persamaan Bernoullinya gini. Bernoullinya persamaannya gini. P1 dibagi yang diminta apa sih? Flow in pipe ya. The flow, in flow-nya ya. P1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z1 sama dengan P2 dibagi rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2 ditambah HF. Gitu ya lu ya. Nah, dia bilang HGL-nya rise, meningkat 10. Berarti apa itu artinya? HGL HGL2 dikurangin HGL1 nilainya 10 cm. Ya udah deh. Ini kan yang disebut sebagai HGL kan ini ya lu ya. Nih. Aduh, ini kita pindahin aja deh. Kita pindahin ini ganti sama ini. Nah, oke. Ini adalah HGL1 kan lu. Ini adalah HGL1. Juga sama deh kita tuker dulu. Oke. Nah, ini adalah HGL2 lu. Oke. HGL2. Ya udah deh. Berarti saya baca gini boleh nggak? HGL1 ditambah V1 kuadrat per 2G
sama dengan HGL2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah HF. Nah, ya udah deh. Berarti kita bisa, karena kita tahunya HGL2 min HGL1, berarti kita punya gini. V1 kuadrat dibagi 2G, HGL2 min HGL1 ditambah V2 kuadrat per 2G. Boleh deh, ini kita coba ya pindahinnya ke sini ya, ke sana ya. Kita pindah ke sini aja deh. Kita kelompokin yang V sama V dikurangin V2 kuadrat per 2G ditambah HF. Oke, lo hubungannya apa lo? A sama F pakai itu kan? A1 V1 sama dengan A2 V2. Lo mau tahu V1 atau V2 dulu? Mau V1 atau V2 dulu? Apa? V1 dulu. Berarti V2 yang diganti ya. Berarti V2 itu adalah A1 per A2 kali V1. Berarti sama aja, A kan berarti sama aja 240 dibagi 480 kuadrat ya. Satu sama aja seperempat V1. Betul ya? Masukin ke sini lo. Berarti ini V1 kuadrat, 2G-nya boleh keluar ya. V1 kuadrat dikurangin 1/16 V1 kuadrat. Nah, tadi HGL2 min HGL1 kan 10 cm. Ubah ke meter lo. 0,1 ya. 0,1. Nah, HF-nya masukin. HF-nya. Ini kan berarti A1-nya itu seperempat pi diameter 1 kuadrat. A2-nya seperempat pi diameter 2 kuadrat. Berarti KM-nya itu adalah 1 dikurang sama aja diameter 1 bagi diameter 2. 240 dibagi 480 kuadrat. Kalau dihitung dapatnya 1 dikurang 240 480 kuadrat. Seperempat ya, seperempat. Oke, maka KM-nya seperempat. Masukin lo. Seperempat. Oke, V-nya pakai yang mana? Pakai V1. V yang awal ya, berarti V1 kuadrat per 2G. Udah pindah lagi aja. Berarti 1/2G. V1-nya boleh keluar ya. 1 dikurangin 1/16 dikurangin 1/4 sama dengan 0,1. Dapat nggak lo V-nya lo? Dapat kan? Berarti kita dapat dong V1-nya sama dengan 2 dikali G 9,81 dikali 0,1 dibagi 1 dikurang 1/16 dikurang 1/4 diakarin. Maka kita akan punya akar dari 2 kali 9,81 kali 0,1. 1 dikurang 1/16 dikurang 1/4. Jawabannya adalah 1,689. Paham nggak lu? Ngerti? Paham nggak? Nah, jadi ini dia hanya memanfaatkan suddenly enlarge-nya. Oke, coba lagi. Salah. Nah, ini, nah ini dia udah nggak tahu dari F-nya ya, berarti udah aman. Calculate. Jadi ini kayaknya sih kalau feeling saya sih nggak akan masuk loh, feeling saya sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalaupun masuk ya tinggal kayak gini aja. Ngerti kan lo? Harusnya nanti dikasih dikasih tabelnya. Nggak bisa enggak. Karena kita butuh tabel itu. Dua pipa connect to reservoir A sama B, which have had difference. Ya, jadi ada perbedaan 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 ketinggian antara A sama B ya. Oke, 10 meter. Pipa 1 diameternya 50 mili
dengan panjang 100, pipa 2 diameternya 100 mili dengan panjang 100. Both have entry. Nah, ini entry-nya ya. KL-nya 0,5, exit loss-nya 0,1. Oke, Darcy-nya segini. Berarti ini apa sih? Kan ini kan kayak tadi ya ibaratnya ya. Ada kayak reservoir, ada dua, reservoir A sama reservoir B. Oke. Ini perbedaannya adalah berapa? Tingginya adalah 10 meter. Nah, disambungin pipa, sambungin pipa. Pertama pipa yang diameternya kecil dulu ya. Kecil ya. Pertama yang kecil dulu lu. Berarti ini ada yang namanya sharp entrance gitu ya. Sharp end, apa? Enlarge entrance. Kemudian dia disambungin sama pipa yang besar. Nah, anggap begini. Ini lebay sih. Gitu ya lo ya. Begitu ya. Kebayang lo ya? Bayang? Berarti kalau kita bandingin A sama B kayak tadi ya. Bandingin A sama B kayak tadi. A dan B. Kita akan punya persamaan kayak tadi lo. Tekanan di A dibagi rho G ditambah ZA ditambah VA kuadrat per 2G, tekanan di B dibagi rho G ditambah ZB ditambah VB kuadrat per 2G. Karena sama-sama terbuka reservoirnya, kita bisa hilangin sama ini. Karena reservoir itu sangat besar, kita bisa hilangin V-nya. Oh, tambah jangan lupa HF. Lupa. Gitu ya. Oke. Berarti kita tahu ZA dikurangin ZB sama dengan HF. ZA kurang ZB itu 10 meter kan? 10 meter. Nah, HF-nya ada banyak nih lu. Ada HF akibat pipa 1 yang major, ada HF akibat pipa 2 yang major juga, terus ada yang minornya. Minornya karena apa? Yang pertama karena entry, berarti H1 minor karena entry. Yang kedua karena enlarge kan-nya. Berarti ada H1, H2 minor karena enlarge, membesar. Yang ketiga karena exit, H1, H3 minor. Paham nggak lu? Nah, sekarang tugas yang lu adalah mencari HF1, HF2, H1M, H2M, H3M. Ya udah, mencari HF1 berarti F L per D dikali V V1 kuadrat per 2G. F udah dikasih tahu ya, Darcy-nya 0,008. Jadi udah dikasih tahu. HF2-nya juga sama. F, ini L1, ini D1 ya. L2 per D2 dikalikan dengan V2 kuadrat per 2G. Kecepatan di pipa yang enlarge. Nah, sekarang HM1 berarti H1M karena akibat exit ya. KL 0,5 berarti 0,5 akibat entry dikali V1 kuadrat per 2G. Nah, H2M itu akibat enlarge, membesar. Tadi apa rumusnya akibat enlarge? Ini ya, 1 dikurangin 240 dibagi A1 yang kecil ya. Berarti sama aja ini. 1 dikurang A1 itu diameter kan sama aja ya. Diameter kecil 50 dibagi 100 ya. 50 dibagi 100 dikuadratin dikali V-nya V1 ya. V-nya V1. V1 kuadrat per 2G. Oke. Kemudian H3M-nya itu akibat exit 0,5 dikali V2 kuadrat dibagi 2G. Udah deh. Yang diminta apa? Calculate rate of flow for each pipe. Ya gampang ya, tinggal kita cari
kita cari itunya aja ya, Pak. Eh, ntar dari sini kan terdapat V ya. Nah, ntar kan ada V itu ada V2. Cari hubungannya pakai A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini buat mencari hubungannya nanti siapa? Lulu akan mendapatkan V1-nya berapa meter per sekon, V2-nya berapa meter per sekon. Bisa nggak lo? Bisa lo? Bisa? Bisa lo? Bisa, Kak. Bisa Bisa. ya? Jadi ini tinggal masukin aja. Terus diminta apa lagi? The diameter D of pipe 100 meter long that could replace dapat diganti dengan dua pipe provide the same flow. Maksudnya apa? Dia minta apanya sih? That could replace two pipes and provide the same flow. Berarti dia same flow artinya key-nya sama ya. Diameter yang 100 meter itu yang mana? Dulu 100 meter ya. Diameter D. Oh, dia akan diganti dengan diameter D dengan panjang 100 meter. The diameter D of pipe 100 meter. Yang mana itu? Long. Yang bisa diganti dengan dua pipa. Oh, maksudnya dia mau cari diameter D-nya. Oh, maksudnya kalau yang B itu dia mau kalau dia diganti jadi satu pipa dengan diameter D, dia minta diameternya berapa gitu ya. Tapi dia dengan same flow, berarti debitnya harus sama. Debit yang awal dengan debit ketika dia mengganti di dengan diameternya. Kayaknya ini dia mau cari diameternya dia lo. Jadi ntar dia mau 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 mengganti si ini lo, si pipa yang awalnya punya diameter berbeda diganti dengan satu diameter aja, itu diameter D. Itu kayaknya gitu deh lo. Nah, kita mau tahu D-nya berapa deh. Kayaknya sih dengan kasus yang sama. Berarti kita tinggal lakukan hal yang sama lagi, cuman kalau di satu pipa berarti kan dia nggak ada itu ya lu ya. Nggak ada minor loss akibat enlarge ya lu ya. Benar nggak? Akibat dia membesar kan. Kalau satu pipa ya lu ya. Berarti dia akan kita hilangkan si ini lo, si ini dihilangin ntar. Si enlarge. Dan juga kalau satu pipa berarti major lossnya cukup satu ya. Cuman panjangnya 200 gitu ya. Gitu. Ntar kita mau cari D-nya berapa. Paham lo? Ngerti nggak lo? Kemungkinan besar sih ini nggak masuk lo kalau feeling saya lo. Karena kalau saya lihat dari yang lo kasih gambar PPT-nya cuman baru menjelaskan Darcy Westbah. Sedangkan itu Darcy Westbah tuh baru awalnya aja. Awal dari itunya apa? Dari head loss gitu. Paham lo? Paham, Kak? Kalau feeling saya sih cuma sampai Bernoulli biasa deh lo. Jadi jadi minimal banget dulu kuasain benar-benar Bernoulli biasa ya, yang tanpa adanya head loss, oke? Karena Oke. itu feeling saya itu pasti keluar. Kalau head loss feeling saya sih nggak akan keluar karena baru gitu doang disampaikannya kayaknya nggak bakal keluar deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya akan kirimkan link video sama catatannya ya. Oke, Oke, mari Kak. lu.